Shalom saudara, Bapak Ibu semua, selamat pagi, puji nama Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, saya percaya pagi hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan dengan keadaan hati yang siap. Amin Bapak Ibu Saudara, kita mau beri yang terbaik, kita mau kasih tanah hati yang terbaik untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Saya ajak kita masuk dalam hadirat Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari saudaraku kita sembah Dia. Bawa hatimu, sembah Dia. Dengan hati yang rindu kami mau datang. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau, tempat perteduhan, sumber penghiburan, sumber kekuatan. Haleluya. Sembah Engkau Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab hanya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada penghiburan bagi kami. Di dalam hadirat-Mu kami menemukan pribadi dan kehendak-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi melekat dalam hadirat Tuhan. Kami mau sembah Kau, ku sembah. Amin Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari saudaraku dimanapun engkau berada, bawa hatimu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hati saudaraku, katakan
sembah, Kau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, lebih lagi Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari dengan segenap hati saudaraku, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sembah Engkau, masuk hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu penghiburan, hadirat-Mu sumber sukacita, sembah Engkau, haleluya, glory, kami angkat hati kami menyembah-Mu, memuliakan Engkau Yesus, sembah Engkau, Tuhan dan Raja, kota benteng kami. Haleluya, 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 sembah Dia. Oh Tuhan, Tuhan Yesus yang ajaib, Juru Selamat kami, tempat perhentian bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari saudaraku, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih lagi, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Bapa, kalau pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, berbicara dan sampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan, urapi setiap kami. Kami mau memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan hari ini firman Tuhan terambil, saya akan mengambil firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat yang ke-6 mulai sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara yang terkasih, firman ini ditulis oleh Daud ya. Daud berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mengapa Daud berkata hanya pada Allah saja kiranya aku tenang? Ya, tentunya kalimat ini muncul di saat Daud merasa tidak tenang. Ketika seseorang merasa tidak tenang, maka dia akan mencari alasan atau satu tempat di mana dia boleh merasa tenang. Dan firman ini, ayat ini ditulis, saudara, ini diperkirakan ketika Daud sedang lari dari pengejaran Absalom untuk membunuhnya. Ya, Daud pergi bersembunyi dari musuhnya, dari Absalom juga di padang gurun Yehuda yang tandus. Dan di sana Daud merasa sangat kesepian dan dia merindukan seorang teman yang bisa menjadi tempat dia berbagi. Saudara, kita bisa membayangkan bagaimana ketika Daud mengalami penderitaan yang begitu hebat ini. Seringkali kita merasa ketika kita menghadapi masalah, ada masalah yang terlalu berat yang saya hadapi. Tapi kita lupa kenapa di Alkitab dituliskan kisah-kisah dari orang-orang yang diurapi Tuhan. Untuk kita bisa belajar dan melihat masalah yang mereka hadapi. Dan ketika kita melihat masalah yang mereka hadapi, kita baru sadar ternyata masalah kita itu gak ada apa-apanya. Daud mengalami kesepian, ketakutan, ya, sehingga dia mencari sesuatu tempat yang bisa membuat dia itu tenang. Saudara, tidak mudah loh. Daud melarikan diri dan bersembunyi dari musuh-musuhnya itu di padang gurun Yehuda yang tandus. Ya, coba kalau kita membayangkan sejenak, ya, saya mengajak saudara untuk membayangkan sejenak di padang gurun yang tandus, ya. Dan dia harus bersembunyi, kenapa? Karena jiwanya terancam akan dibunuh. Saya rasa tidak ada persoalan yang kita hadapi hari ini yang sama beratnya dengan apa yang dialami oleh Daud. Dia harus bersembunyi dari kejaran orang yang akan membunuhnya. Dan orang yang mengejarnya itu bukan orang biasa-biasa, para prajurit. Bahkan Daud juga pernah disuruh kejar oleh Raja Saul. Tidak gampang, ketakutan, kesepian, sunyi, tidak ada orang yang membela dia. Tidak ada satupun tempat yang bisa menjadi satu tempat agar dia tenang, ya. Nggak ada orang berpengaruh yang akan bilang, sini bersembunyi di rumah saya, gampang saya akan jamin kamu. Nggak ada. Tapi di dalam ketakutan, di dalam kesepiannya, Daud meneguhkan hatinya. Dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku.
Kematian adalah sebuah hal yang sangat mengancam jiwa manusia. Tapi hari ini saudara, kita harus sungguh-sungguh menetapkan hati kita berkata bahwa hanya pada Allah saja kita tenang, sebab Dialah sumber pengharapan kita. Ayat 7 berkata, Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kota benteng itu berbicara tentang perlindungan. Ya, saat orang masuk ke dalam sebuah benteng perlindungan, itu dibangun dari batu-batu, ya, tembok yang tinggi. Itu namanya kota benteng. Di saat Daud tidak ada perlindungan, dia sedang sendiri di padang gurun Yehuda yang tandus, kesepian, ketakutan. Tapi dia bisa berkata, Tuhanlah gunung batu dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari hari-hari ini kita semua mau berkata, Tuhan, aku tidak takut. Engkaulah gunung batu dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari perkatakan firman, kuatkan diri kita saudara. Menjelang hari-hari yang begitu sulit hari-hari ini, kita perlu menguatkan diri kita saudara. Berkata, Tuhan, aku percaya Engkaulah gunung batu kota bentengku. Di saat tidak ada perlindungan, Daud berkata Tuhan adalah perlindungan. Daud berkata Dia adalah kota benteng. Ya, ayat yang ke-8. Dia bilang, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Sekali lagi dia meneguhkan hati, menguatkan jiwanya dan berkata bahwa pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Dia gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Kepada siapa kita menaruh tempat perlindungan kita hari-hari ini? Tidak ada tempat lain, ya, hanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-9, Daud berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, ia adalah tempat perlindungan kita. Daud bilang, ya, ketika engkau sedang dalam kesesakan hari-hari ini, curahkanlah, ya, percayalah kepadanya setiap waktu dan curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Saudara, ketika engkau takut, engkau gelisah hari-hari ini, jangan cari pertolongan manusia, tetapi curahkanlah isi hatimu pada Tuhan. Curhat pada Tuhan. Kalau engkau takut, datang berdoa di kaki Tuhan, bilang, Tuhan, aku takut. Aku mohon anugerah-Mu, beri aku kekuatan. Engkaulah tempat perlindunganku. Yang namanya orang curhat itu ya terbuka, ngomong apa adanya. Sama Tuhan itu ayo curhat. Doa itu apa sih? Doa itu curhat sama Tuhan. Kalau engkau lemah, minta kekuatan, akui di hadapan Tuhan. Ya, percayalah kepadanya setiap waktu, kata Daud. Dan curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Di saat Daud tidak ada tempat berlindung, dia menetapkan hati berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan. Dia adalah kota benteng. Biarlah hari-hari ini kita juga mau menetapkan hati. Kita mau berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan dan kota benteng kami. Kami tidak takut, sebab Engkaulah yang memberikan keselamatan bagi kami. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya Engkau saja tempat perlindungan dan pengharapan kami. Engkaulah gunung batu kekuatan di hidup kami. Kami tidak perlu takut hari-hari ini, sebab Tuhan menjadi kota benteng bagi kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu yang sempurna. Kami datang di hadapan hadirat-Mu pagi ini. Dan kami mau berkata dari hati kami di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allah saja ku merasa tenang, daripada-Mu Tuhan, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu
dan keselamatanku. Sekali lagi katakan, hanya dekat Allah saja kami merasa tenang Tuhan. Ku merasa tenang daripadamu, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Kau gunung batu, keselamatan kami, ya Tuhan. Tempat perlindungan, kubu pertahanan, Kaulah Allah. Karena itu kami tidak takut Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan bagi kami. Bapa, berikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari ini. Kami mau semakin dekat dengan Tuhan, menaruh iman dan harap kami hanya kepada Tuhan. Berkati pagi ini setiap kami yang bangun, Tuhan, tutup bungkusan kot-kot saudaramu, yang bekerja di rumah, di luar kota, yang bersekolah, kuliah, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Bahkan Tuhan menjaga langkah-langkah hidup kami dari dosa, kenajisan, dan semua hal yang tidak berkenan. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap mereka yang hari-hari ini punya pergumulan, Tuhan turut bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Secara pribadi kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, tolong hamba-Mu, anak-Mu ini dalam dia menjalankan roda kepemerintahan, biar roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya, sehingga dia boleh sungguh-sungguh membawa bangsa ini kepada tujuan ilahi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.